Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Abdullah dari kelas 3F Budidaya Tanaman Hortikultura. Baik, di sini saya akan memaparkan PPT yang telah saya buat, yaitu tentang manajemen usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama itu ada pengertian dan ciri-ciri UMKM. Istilah UMKM secara umum berarti usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 membedakan usaha menjadi 4 jenis, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Adapun berdasarkan pengertian dari masing-masing jenis tersebut, ciri-ciri dari UMKM atau usaha mikro kecil menengah, yaitu yang pertama ada jenis komoditi barang yang ada pada usahanya tidak tepat atau bisa bergantian sewaktu-waktu. Yang kedua, tempat menjalankan usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu. Yang ketiga, usahanya belum menerapkan administrasi bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagai telah menjadi akses ke lembagaan keuangan non-bank. Yang ketujuh atau yang terakhir, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Slide selanjutnya ada pengembangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. Yang pertama itu mendukung upaya pengendalian inflasi, khususnya inflasi volatile food yang dilakukan dari sisi supply. Yang kedua, mendorong UMKM potensi ekspor dan pendukung pariwisata untuk mendukung upaya penurunan defisit transaksi berjalan. Yang ketiga, meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Slide selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Berikut kebijakan pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Cipta Kerja, yang kedua program PEN, yang ketiga Kredit Usaha Rakyat atau KUR, yang keempat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Gernas BBI, yang kelima perlunasan ekspor produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day atau AOSD. Slide selanjutnya ada masalah-masalah yang dihadapi UMKM. Yang pertama itu permodalan, distribusi barang, perizinan, pembukuan yang masih manual, dan yang terakhir itu pemasaran online. Slide terakhir itu ada kasus-kasus manajemen UMKM, itu dibagi menjadi 2 kasus. Kasus pertama itu UMKM efektif tanggulangi pengangguran. Menurut Deputi Menteri Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Operasi dan Usaha Kecil Menengah menyatakan perbedaan UMKM terbukti efektif mengulangi pengangguran. Kasus kedua yaitu Bukopin, gelontoran 60% kredit untuk UMKM. Jakarta PT Bank Bukopin TBK atau BBKP. Incar pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM sebesar 21,45 triliun atau 60% dari total target kredit personal di tahun 2011 yang mencapai 35,75 triliun. Baik, itulah tadi PPT yang sempat saya buat dan paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.